Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Nur Astiti. Saya dari kelas 10 IPS 1 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah telah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah dibangun sejak tahun 1912. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun Muhammadiyah sudah berdiri, dan Muhammadiyah sudah memiliki kiprah dan memberikan manfaat sangat besar sekali bagi umat Islam dan juga bagi bangsa Indonesia. Muhammadiyah memiliki ribuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, lalu perguruan tinggi, bahkan sampai taman kanak-kanak. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki rumah sakit, memiliki balai pengobatan, dan juga memiliki panti asuhan. Nah, kiprah Muhammadiyah untuk memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa ini di berbagai macam bidang tentunya didasari oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menggerakkan amal usahanya. Untuk itu, kita perlu memahami ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah, sehingga kita bisa mengambil sebuah nilai-nilai atau manfaat-manfaat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Sebagai contoh, misal ada orang yang sukses. Pasti orang yang sukses memiliki ciri-ciri dari kesuksesannya. Maka sama, ketika Muhammadiyah mampu berkiprah, memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa ini melalui usahanya, melalui gerakannya, maka kita pun perlu mengkaji bersama tentang ciri-ciri dari gerakan Perserikatan Muhammadiyah itu sendiri, sehingga kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari gerakan-gerakan Muhammadiyah. Namun sebelum itu, sebelum saya menjelaskan tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu gerakan Muhammadiyah. Nah, gerakan Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri gerakan Muhammadiyah itu. Nah, gerakan Muhammadiyah itu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tasjid. Dan yang terakhir, Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berarti menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, sehingga terwujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Makna dari gerakan Islam berarti Muhammadiyah menjadikan Islam sebagai sumber nilai dalam menggerakkan setiap amal usahanya. Perserikatan Muhammadiyah. Jadi, setiap amal usaha Perserikatan Muhammadiyah itu dilandaskan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Karena Muhammadiyah sendiri berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan seterusnya, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagai hidayah dan juga rahmatil alamin yang tentunya menjamin kesejahteraannya hidup duniawi dan juga ukhrawi. Makanya kalau seandainya kita ingin mendapatkan kesejahteraan hidup, ambillah dari sumber kehidupan kita yang berasal dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kan punya harta atau mengejar harta itu belum tentu kita bahagia. Orang yang banyak harta dan kekayaan belum tentu bahagia. Tapi orang yang menjalankan syariat Islam, dia pasti bermanfaat di dunia, di akhirat, kelak masuk surga. Amin. Untuk itu, mari kita budayakan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kejar dan apapun yang kita dapatkan bisa memiliki keberkahan bagi diri kita. Nah, daripada kita mengejar sesuatu hal yang hanya nilainya adalah duniawi atau kepuasan duniawi semata yang nilainya akan hilang dalam sekejap mata. Nah, dalam mengamalkan nilai agama Islam, Muhammadiyah berperan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Dalam bidang akidah, bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni dan juga bersih dalam kemusyrikan, jelas yaitu dalam Al-Quran. Maka dalam mengawali sebuah perbuatan, seorang yang Muhammadiyah harus memiliki akidah yang benar, yaitu niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan tiap gerakan-gerakan yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di bidang akhlak, bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, Muhammadiyah melalui pedoman hidup Muhammadiyah, kalau kita pahami bahwasanya setiap kehidupan kita harus berimplementasi kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah, baik itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan berpolitik. Apalagi semua bidang, semua harus dilandaskan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akan membentuk akhlak yang hurani, sehingga akan membentuk akhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita menjadi seorang pedagang yang baik, menjadi seorang pegawai yang baik, menjadi seorang pengusaha yang baik, seorang guru yang baik, dan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit berorientasi dalam kesejahteraan, mendirikan lembaga pendidikan berorientasi kepada kesejahteraan semuanya, berorientasi dalam satu kesejahteraan karena dasarnya sudah dilandaskan dalam Al-Quran juga As-Sunnah, yang nilainya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam bidang ibadah, bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammadiyah sendiri itu berasal dari kata Muhammad dan juga lah, Muhammad dan juga iyah, yang artinya adalah pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya ia beruswatul hasanah dalam menjalankan amal usahanya. Yang keempat, bidang mualamat duniawiyah, bahwa Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan pengolahan dunia dan membina
dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan setiap kegiatan sebagai ibadah kepada Allah. Jadi setiap muamalah duniawiyah, interaksi antar sesama, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan teman sekolah, bergaul dengan tetangganya, atau bahkan bisnis atau semua yang ada di duniawiyah didasarkan ajaran agama Islam, sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dalam mewujudkan cita-cita dan keyakinan, Muhammadiyah menggunakan cara dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah, memanggil satu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tasjid. Muhammadiyah adalah gerakan tasjid, yaitu pembaruan. Tasjid dibagi menjadi dua, yaitu satu pembaruan, pemurnian atau purifikasi, memurnikan Islam dari TBC. TBC adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat dalam bidang akidah dan ibadah, mahdoh, wajib. Yang kedua, pembaruan, pengembangan atau inovasi, memodernkan Islam sesuai perkembangan zaman dalam bidang mualamah atau sosial. Yang keempat atau yang terakhir, ciri-cirinya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa yang ikut berkontribusi mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa. Berkontribusi yang dilakukan Muhammadiyah pada bangsa ada 3, yaitu 1. Membangun rumah sakit PKU, 2. Membangun sekolah dan kampus, dan yang terakhir adalah membangun panti asuhan. Nah, sekian penjelasan ciri-ciri gerakan Muhammadiyah dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.